Ini udah dipikir, beliau bukan orang bodoh ya, beliau orang pandai, dia sengaja menyebut itu, memang sengaja untuk melakukan provokasi. Saya bilang gila ini, Cina satu aja Tionghoa satu berani, masa saya pribumi nggak berani, ya kan? Sekarang dia sebut Bipang Ambawang, karena Bipang Ambawang itu juga termasuk dalam kuliner Pancasila, termasuk BPK, ya, termasuk babi hong, hongba, segala macam itu kuliner Pancasila. Jangan sampai diklaim Malaysia truly Asia, gila lu Indonesia, Sontoloyo ini orang-orang khilafah ini, ya. Sekarang Malaysia itu truly Asia, sudah bertobat, ya kan? Indonesia ini mau jadi Arab, geblek ini Indonesia ini orang-orang ini. Jangan sampai, kalian yang minoritas lebih geblek lagi, di framing mau ditakut-takutin, begitu mau teriak dikit 98, begitu mau teriak lagi 98. Saya kasih tahu, kalau mereka bilang 98, kamu bilang sama mereka 69. Kalau mereka bilang 98, kamu bilang 69. Nah, gitu dong. Apa itu 378? Oh, 378. 378 itu Bima Arya Sancipa itu. Oh, iya. Itu wali kota Sancipa itu. Kita maunya Lakau. Posisi 69 is the best pokoknya. Nggak mau kata, jangan takut dengan 98. 98 itu nggak, aduh. Pokoknya 69, posisi terbaik pokoknya. Aduh, kalau mereka bilang 98, kamu jawab pakai 69 gitu ya. Jangan mau ditakut-takutin. Wah, saya tidak bohong. Nah, ini Pak Nugroho masih kecil, jangan, ini 17 tahun ke atas. Aduh. Jadi saudara, orang-orang khilafah ini akan memframing Anda, nakut-nakutin Anda. Lu minoritas lu, minoritas lu, minoritas lu. Dia kan bilang begitu, bentar. Saya kurang mantep, saya mesti tampak muka nih biar kelihatan gede nih. Nah, ini kan biar direkam nih sama wartawan-wartawan juga. Sebentar. Teman-teman juga boleh potong ya. Jadi kalau lain kali, kalau sampai kalian ditakut-takutin sama orang-orang ini 98 kamu jawab lakau, lakau, lakau. Gitu ya. 98 apa? 98, 99 nggak apa-apa, QQ, bagus. Nomor cantik itu QQ sama lakau. Nggak ada lagi nomor cantik, kalau nggak lakau QQ itu nomor cantik. Ya, pasti menang dah, dapat laba banyak, untung banyak. 98 nggak bisa, kalau mau kalau nggak QQ ya lakau, udah gitu aja. Nah, jadi kalau saudara ditakut-takutin sama para khilafah ini, tolak ya, jangan mau. Karena lihat ya, kalian sekarang tidak minoritas lagi. Hari ini suara kalian ada di seluruh Eropa. Sudah dengar suara kalian nggak minoritas lagi. Berani khilafah bikin macam-macam, ya. Berani khilafah bikin macam-macam, nggak main-main loh. Seluruh dunia itu masuk ke Indonesia. Itu satu-satu. Lihat ya di Syria. Ketika Syria itu khilafah mau berdiri, mau bikin macam-macam. Bentar. Ketika khilafah mau bikin macam-macam, ya di Syria, masuk tuh. Rusia masuk, Amerika masuk, Cina masuk, seluruh dunia masuk. Akhirnya apa? Dijemputin satu-satu. Hancur khilafah. Hancur. Sak negaranya, sak khilafahnya hancur. Yang senang apa? Minoritas. Orang Yazidi sekarang senang. Orang Kristen sekarang senang. Orang agama-agama lokal senang. Ya, diratain. Dan mereka senang semua. Saya baru tahu. Nah, ini kemarin sampai yang nanya ya, susu kuda. Nih, saya masih ingat. Ini saya tahu jawabannya. Mengapa tidak ada orang Kristen yang lari dari Syria kemari? Lucu kan? Ternyata saya tahu rahasianya. Karena ketika itu terjadi pemboman, ya, khilafah itu dihancurkan. Orang-orang Kristen ini kan tinggalnya kan di daerah marginal. Yang dibom kan tengah kota. Orang-orang Kristen kan dipojokkan terus kan. Ketika dianiaya, mereka minggir. Iya. Terus apa? Yang dibom apa kotanya? Aman mereka. Wah, Tuhan Yesus baik. Gila ya. Gila, Tuhan Yesus baik. Saya baru tahu tuh. Jadi waktu negaranya itu hancur, orang Kristen di pinggir-pinggir itu mereka masih punya rumah. Makanya nggak ada yang kemari. Dan akhirnya apa? Mereka pawai, mereka arak-arakan. Tiap hari raya, Paskah, Pentakosta, Natal, mereka arak-arakan bawa salib gede. Ternyata apa jumlahnya? Jumlahnya puluhan ribu. Gila. Itu saya baru tahu. Kebetulan ada satu dari Irak. Saya nanya-nanya gitu ya. Ya kita kan tinggalnya di pinggiran. Dan mereka ada yang sampai ke sini pun 1-2 orang itu ya. Itu mau dipulangin karena memang nggak dibom wilayahnya dia. Dia itu dibom karena dia dulu Muslim. Ya sekarang udah jadi Kristen. Nah,
Itu rahasianya. Ajaib Tuhan, sungguh ajaib. Jadi mereka nggak ikutan menderita, nggak kayak yang orang-orang Muslim yang berebut khilafah. Jadi antara mereka kan perang di tengah kota kan, khilafah sama khilafah. War, Allahu Akbar, yang satu bilang Allahu Akbar, satu bilang Allahu Akbar, bunuh, yang satu bilang bunuh. Wah, halal darah. Dua-duanya saling menghalalkan darah, togut sama-sama saling togut. Dua-duanya kafir semua, dua-duanya togut, dua-duanya Allahu Akbar pokoknya. Bahkan tiga pihak malah itu ya, kalau yang di Syria itu tiga pihak malah kan, ngeri gitu. Terus apa? Orang-orang di sini di pinggiran nonton. Ini orang lagi apa? Gitu kan. Bunuh-bunuhan mereka. Ini orang lagi apa? Ya kadang-kadang mereka diciduk, kadang-kadang mereka diciduk, satu dua dianiaya kan. Jadi dipenggal, ada yang diapa kemarin itu kan diculik gitu kan. Satu dua. Tapi kalau yang lainnya di pinggir-pinggirnya tenang, mereka tenang-tenang aja. Udah negaranya hancur, ya mereka tinggal balik ke kota. Lucu ya? Ajaib. Kadang-kadang saya mikir-mikir memang Tuhan itu memang ajaib kalau bikin skenario itu. Saya itu sampai bingung-bingung. Nah, itu jangan takut. Kalian jangan takut. Ya. Ketika nanti khilafah berani macam-macam, kejadian 98 benar-benar terjadi, seluruh dunia masuk Indonesia. Itu satu-satu dijemputin itu. Sak wapres sekalian tuh diciduk itu. Serius, nggak main-main. Sak wapres itu selesai itu. Itu satu itu ya. Pasti akan turun. Lihat sudah berapa juta orang dari RRC datang di Indonesia. Lu kira terus kalau terjadi kerusuhan 98, terus si Jinping diam aja? Enggak lah. Kira itu turun semua, kapal induk turun semua. Tanya, lu bayar utang, lu jangan macem-macem lu. Kan digituin kan sama RRC, lu bayar utang lu, khilafah gundulmu peang, bayar utang dulu lu. Kan gitu kan. Nggak macam, serius, itu sudah 4 negara diganti mata uangnya. Nanti kalian mata uangnya ganti renminbi nanti. Serius kalau kalian tidak tegakkan Pancasila dengan segera. Kalau kalian tidak radikal dengan Pancasila. Tadi saya ngomong-ngomong sama Pak Jenda tadi di IKIM. Kalau Pancasila tidak dijalankan radikal, nggak bisa, harus radikal. Orang berani ngomong di luar Pancasila, tidak Pancasila, masuk penjara aja pokoknya. Masuk penjara. Orang berani goyang Pancasila, berani bikin undang-undang tidak sesuai Pancasila, dijemput. Kepala sekolah tidak sesuai Pancasila, jemput. Mau pendeta, mau ulama, mau orang Islam, mau orang Kristen, orang Buddha, begitu ngomong, dia melawan Pancasila, jemput pokoknya. Selesai pokoknya. Kalau mau benar begitu. Nah itu Anda harus teriakan sama-sama, jangan takut. Anda jangan takut lagi. Jangan takut lagi, tampakkan muka mulai. Mengapa? Karena Anda tidak sendiri. Ya, kalau sampai Anda dijemput gara-gara ikutnya Zoom kita, nanti kita patungan di sini. Yo, misalnya Gajah Mada dijemput, kita patungan. Yo, patungan support Gajah Mada. Paling kena setahun. Ya, lu kerja setahun belum tentu bonusnya dapat 200 juta. Kita kemarin Pak Apolinari saja kita kumpul-kumpul, kalau nggak kita tahan-tahan aja udah lebih dari 100 juta tuh. Nggak ada ceritanya Pak, nggak ada hukumnya, nggak ada itu. Apaan itu? Iya kan? Aduh. Ini yang di TO ini Pak Gajah Mada memang soalnya. Yang di TO Pak Gajah Mada. Kalau yang lain nggak ada yang di TO, Pak Gajah Mada doang yang di TO ini. Pakai layer anti hacker. Kalau susu kuda burunan mertua. Oke, saya kira demikian. Ini kita kasih yang buka open kamera 3 orang, lalu balik ke Pak Jenderal supaya makalah kita selesai. Hari Kamis kita judulnya Laut Cina Selatan yang hari Kamis. Yang hari ini kita masih mau komentari Bipang Ambawang, betapa konyolnya ini orang-orang Islam ini. Masalah Bipang Ambawang, saya akan menggugat habis-habisan kalau Bipang Ambawang tidak termasuk di dalam makanan kuliner Pancasila. Dan saya akan perkenalkan babi Hong sama Hongbak. Mau tanya dikit. Tadi kenapa ya, di pinggir jalan tadi kok pakai masker? Babi bakar. Iya. Di pinggir jalan ya, di luar ya? Iya, tadi saya lagi di luar, tadi lagi di tempatnya. Enggak, saya lagi di kereta. Saya lagi di ada pelayanan di luar kota tadi datang. Saya baru nyampe ke sini, terus saya tadi diminta pelayanan, terus saya langsung jalan. Nah, tadi naik kereta segala macam. Nah, ini kita sudah balik semua, baru drop barang segala macam. Oke, haleluya. Oke, lanjut dulu ya. Ini Pak. Lanjut. Nih, Pak Susukudo saya skip dulu nih. Ini Pak Nugroho dulu, Pak Nugroho, lalu Pak Wilson dan Pak Wilson.
Ya, lalu Pak Endro Suryanto. Ya, silakan Pak Nugro. Oh iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, apalagi didahulukan ya. Salam lakau. Salam Bipang Ambawang. Jangan 98 ya. Lakau kita. Lakau. Oh ya. Iya, lakau 69. Kalau saya kurang tahu Bipang Ambawang itu nanti dijelaskan ya Pak. Ya, ini Bipang Ambawang ini yang jagonya ini nanti justru ini nih, Bipang Ambawang ini yang jagoan ini si ini nih Pak Jenderal ini. Pak Jenderal wah ini terminologi baru ini. Ya kalau perlu dijadikan paradigma baru. Pancasila dengan Bipang Ambawang. Ya. Nanti simbolnya Garudanya diganti Bipang Ambawang kalau perlu. Ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Merdeka. Merdeka. Iya. Karena ini belum mulai kuliahnya Pak Jenderal, saya membuka dengan pertanyaan pembuka sembarang saja ini ya. Oh, Bipang Ambawang Pak, nggak boleh jauh-jauh. Iya, di Indonesia kita amati agama itu menjadi suatu yang sangat dominan ya. Ya, kalau kita pahami sebenarnya agama itu kan mestinya mengantarkan manusia ke jalan hidup yang benar. Ada kedamaian, ada persatuan, kita menuju ke surga. Rupanya surganya berbeda-beda bisa jadi atau bagaimana. Beda-beda. Tapi faktanya di Indonesia agama dibawa ke politik, jadi kita ke kehidupan masyarakat. Politik jadi kehidupan kemasyarakatan di Indonesia itu riskan. Ya, kalau kita pahami bahwa sungguhnya selama ini kita sering mendengar bahwa kita perlu mencintai produk dalam negeri. Ya, kita perlu memahami kearifan lokal. Nah, tapi memang faktanya bahwa sesungguhnya agama Islam, Kristen, apa yang diakui di Indonesia selama ini itu adalah datang dari luar. Tapi kearifan-kearifan yang ada dari dalam masyarakat, yang ada di dalam warga masyarakat Indonesia sebelum agama-agama itu masuk, misalnya kearifan agama orang Jawa, orang Dayak, orang Batak, dan suku-suku di Indonesia lainnya itu menjadi terpinggirkan oleh agama. Nah, ya memang satu sisi kita mengakui bersyukur kita mendapatkan anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus. Tapi penghargaan terhadap kearifan lokal rasanya kurang, misalnya seperti aliran kejawen, ajaran-ajaran kejawen dan sebagainya. Nah, repotnya agama dibawa-bawa ke masalah politik. Memang kenyataannya setahu saya Departemen Agama itu dibentuk sebagai kompensasi atas 7 kata dalam sila pertama yang dihapus. Ya, sampai sekarang pun masih kuat keinginan untuk mengembalikan 7 kata. Tapi dulu setahu saya Departemen Agama itu dibentuk sebagai kompensasi atas hilangnya 7 kata itu. Kalau tidak salah demikian. Ini mohon untuk pembukaan pemanasan nanti Jenderal Yunias Tobing atau yang lain dapat memberikan penjelasan ini dan mendudukkannya sebagai mana mestinya, karena agama menjadi salah satu yang membawa jadi masalah di Indonesia. Beda dengan di negara lain, agama masalah pribadi. Nah, itu saja dulu. Terima kasih Pak Paul untuk memberi kesempatan yang lain. Nanti terkait dengan kuliah Pak Jenderal, ya nanti kita menyimaknya. Terima kasih Pak Paul. Ya, luar biasa nih Pak Nugroho, ini selalu kritis. Lanjut ya. Tadi Pak Wilson ya. Silakan Pak Wilson. Halo Pak. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat semua. Assalamualaikum. Kedengaran Pak? Dengar jelas. Oke. Tadi saya juga sebenarnya mirip pertanyaannya. Saya mau bertanya, kan kita ini kan ketuhanan yang Maha Esa di Pancasila. Tapi kenapa kok kalau
Departemen Agama itu hanya mengurus agama Islam aja. Tadi saya sama pertanyaannya sama Bapak yang sebelumnya. Nah, kan kenapa kalau orang Islam menikah itu di KUA, sedangkan kalau saya itu mesti di catatan sipil. Itu pertanyaan pertama saya. Apakah itu emang khusus untuk agama Islam aja atau agama-agama yang lain kan kenapa nggak kantor urusan agama Islam aja, kenapa mesti kantor urusan agama gitu? Itu pertanyaan saya nggak tahu sih. Yang kedua, saya mau nanya, kalau dari Piagam Jakarta ke Pancasila kan ada yang hilang. Itu ya puji Tuhan hilang. Tapi itu sejarahnya kenapa bisa hilang? Itu aja Pak. Terima kasih. Yang hilang sejarah apa tadi maksudnya? Kan kalau di Bentar ya, Pak. Kan kalau di Piagam Jakarta itu ada kata syariah Islam dengan menjalankan syariah Islam. Yang itu. Terus bagaimana sejarahnya di Pancasila bisa ditiadakan gitu, Pak? Terima kasih, itu aja. Wah, itu udah pernah kita bahas dulu tuh. Kalau nggak dihilangkan, orang Indonesia Timur nggak mau gabung. Minta lepas sendiri. Nggak mau gabung itu. Makanya harus gabung. Tapi kan terus akhirnya di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kata Tuhan diganti kata Allah. Dan itu ada kompensasi, jadi terbentuklah Departemen Agama itu. Nah, itu dia. Tapi nggak apa-apa nanti. Ini kan Pak Jenderal, Pak Jenderal tahu yang sejarahnya ini. Ini kan memang benar-benar intrik memang mohon maaf Pak Paul, ini satu lagi. Boleh. Memang terkait dengan agama ini memang kita merasakan ada ketidakadilan yang dirasakan. Ya, dalam kehidupan berbangsa, agama Kristen, Katolik dan lain berbeda dengan yang dialami oleh Islam. Ya, contoh saja, kalau di Indonesia banyak universitas, sampai di bidang pendidikan pun ya pelaksanaannya. Di Indonesia banyak universitas Islam. Ya, tapi di Indonesia tidak ada universitas Islam negeri, tapi di pihak lain nggak ada universitas Buddha negeri, universitas Hindu negeri, universitas Kristen Katolik negeri, nggak ada. Itu salah satu bukti bahwa memang terjadi ketidakadilan. Nah, itu salah satu komentar maksud saya. Nanti mau dapat dikomentari. Terima kasih Pak. Mau menambah tadi kok terlewat. Ya, betul. Ya, memang kita tidak menuntut, mungkin lebih leluasa dengan berdiri Universitas Kristen sebagai swasta ya leluasa. Tapi itu fakta adanya ketidakadilan. Gitu. Ya. Terima kasih. Nah, itu justru. Dan kita selama ini diam saja, Pak, masalahnya, Pak. Selama ini kita diam saja. Itu yang jadi masalah. Makanya ketika ada yang bilang ini malah dikeroyok sama yang minoritas. Kan goblok. Bodoh itu namanya. Harusnya mumpung ada yang bilang, disorakin sekalian, dipanas-panasin, gitu loh. Harusnya orang-orang kayak saya, itu digosok sekalian, biar tambah keras. Ini malah ditakut-takutin. Nah, ini kan salah. Terus yang ngomongin pendeta lagi. Nah, inilah pendeta, mentalnya pendeta mental budak ya begitu. Udah gitu, berebut minta maaf. Nah, kan tambah goblok lagi. Ya kan, berebut minta maaf tambah goblok lagi. Nah, berarti ini pendeta-pendeta ini tolol, bodoh semua. Ya kan, mental-mental budak semua. Saya ingat sekali orang-orang Mesir orang-orang Israel yang lagi di Mesir tuh, pendeta-pendeta ini mental budak semua. Enggak yang Gilbert, enggak yang PGI. Lihat PGI waktu kemarin saya kan ada upload ini kan GKI Yasmin dengan Komnas HAM. PGI-nya kan kutu-kupret, bilangnya kan dikit-dikit takut-takut. Nah, ini mental budak nih. Itu udah kelihatan banget itu ada sesuatu yang nggak benar tuh sama PGI, mental budak. Mental budak semua ini. Orang-orang pendeta tapi mental budak. Nah, itu orang-orang begitu tuh saya kok yakin sekali Tuhan tidak berkenan. Nggak berkenan. Orang-orang begitu Tuhan nggak berkenan. Karena mereka itu harusnya melindungi, mereka itu yang disebut dengan gembala-gembala upahan itu. Ketika aniaya datang, lari, kabur. Ya kan, saya yakin kayak Gilbert segala itu aniaya datang dia kabur pertama kali kalau bisa lari. Kalaupun dia nggak lari, bukannya dia pemberani, bukan karena nggak bisa lari, terlalu gemuk dia. Itulah masalahnya, terlalu benyuk kebanyakan itu kan. Nah, itu yang terjadi loh.
Saya ini melakukan begini-begini nih ngeri-ngeri sedap, tapi ya karena saya disuruh oleh Roh Kudus ya saya lakukan, ya kan. Backing saya itu the Lord Sebaot, Jehovah Sebaot, Tuhan semesta alam. Wah, ngeri kan. Bukan sekedar mental budak, Pak. Mereka akan menyelamatkan aset mereka yang begitu banyak asetnya. Itu makanya namanya mental budak, diperbudak oleh uang, oleh mamonnya Nah, mereka. itu. Budak Itu sama yang- kan. Kan Tuhan Yesus bilang kamu nggak bisa menjadi hamba Allah dan kamu nggak bisa dalam waktu yang sama menjadi hamba mamon. Kamu harus pilih salah satu. Nah, dan dia sekarang sudah memilih untuk menjadi budaknya mamon mereka. Ya kan? Nah, kalau saya kan enak ringan, ya kan? Ketika saya enak ringan sekali saya. Hidup saya ringan sekali, enteng sekali. Ya kan? Tapi ini satu lagi nih, sebentar nih. Ini ada Pak Gajah Mada. Pak Victor itu urutan berapa Pak Victor? Sebentar. Pak Victor, mana? Wah, masih jauh Pak Victor ya. Pak Victor. Ini juga aja. Ini ada ini nih, ada